Gempa dahsyat meruntuhkan segalanya, termasuk keyakinan seorang pendeta. Terjebak di bawah gerejanya sendiri, ia menemukan sebuah buku yang bukan dari imannya. Buku itu memberinya harapan dan kedamaian yang tak pernah ia rasakan. Apa yang terjadi setelah ia berhasil keluar dari reruntuhan? Pada sebuah kota kecil di pesisir Sulawesi, hidup seorang pria bernama Markus. Bukan Markus biasa, ia adalah seorang pendeta yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun di sebuah gereja tua yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Gereja itu, dengan dinding-dinding batu yang tebal dan atap seng yang kini dipenuhi lumut hijau, menjadi saksi bisu dari setiap musim hujan dan kemarau yang telah ia lewati. Bagi Markus, gereja itu lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia adalah rumah, jantung dari kehidupannya, tempat di mana setiap jemaatnya adalah keluarga. Markus adalah sosok yang sederhana. Rambutnya telah memutih di pelipis, namun sorot matanya masih memancarkan kehangatan dan ketenangan yang mampu menyejukkan hati siapapun yang berbicara dengannya. Ia tidak pernah mengenakan jubah pendeta yang mewah, cukup kemeja linen putih yang longgar dan celana kain yang nyaman. Setiap pagi, ia akan duduk di bangku kayu favoritnya di depan gereja, menikmati aroma kopi hitam yang pekat, sambil menyaksikan matahari terbit yang melukis langit timur dengan gradasi warna oranye dan merah muda. Pemandangan itu selalu menjadi pengingat baginya akan keindahan ciptaan Tuhan. Rutinitas Markus teratur. Setelah salat pagi, ia akan berkeliling gereja, memastikan semuanya dalam keadaan baik. Ia akan menyiram tanaman-tanaman hias di taman kecil di samping gereja, membersihkan debu dari bangku-bangku, dan mengatur lilin-lilin di altar. Jemaatnya adalah petani dan nelayan, orang-orang sederhana yang hidup dalam harmoni dengan alam dan satu sama lain. Setiap hari Minggu, mereka akan berkumpul, menyanyikan lagu-lagu pujian yang menggema di seluruh ruang gereja, dan mendengarkan khotbah Markus yang selalu ia sampaikan dengan penuh kasih. Khotbahnya tidak pernah rumit, hanya pesan-pesan tentang cinta, pengampunan, dan harapan. Tuhan ada di mana-mana, bukan hanya di tempat ini. Ia pernah berkata kepada seorang jemaat muda yang merasa putus asa. Ia ada di setiap ombak yang memecah di pantai, di setiap butir padi yang tumbuh di sawah, dan di setiap senyum yang kita berikan kepada sesama. Kata-kata itu melekat di hati banyak orang. Markus adalah tiang penyangga spiritual bagi komunitasnya. Ia adalah pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijaksana, dan yang paling penting, ia adalah teman bagi setiap orang, tak peduli agama atau latar belakang mereka. Ia sering terlihat minum teh di warung kopi bersama para nelayan muslim, bertukar cerita dan tawa. Tidak pernah ada ketegangan, hanya rasa saling menghormati yang tulus. Suatu sore, langit di atas kota itu tampak tidak biasa. Awan-awan gelap berkumpul, bukan awan hujan, melainkan awan yang terasa berat dan mencekam. Udara menjadi lembab dan sunyi, seolah alam sedang menahan napasnya. Markus, yang saat itu sedang duduk di ruang kerjanya, merasakan firasat aneh. Sebuah kegelisahan yang tak dapat ia jelaskan merayap di hatinya. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan. Namun, kegelisahan itu tidak kunjung hilang. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Jalanan sepi. Anak-anak yang biasanya bermain bola di depan gereja sudah tidak ada. Angin sepau-sepau yang biasanya menenangkan kini terasa dingin. Markus merasakan getaran pertama. Awalnya, ia mengira itu hanya getaran kecil akibat kendaraan berat yang lewat. Namun, getaran itu semakin kuat, membuat jendela-jendela bergetar dan gelas di mejanya berdentang. Dalam hitungan detik, getaran itu berubah menjadi guncangan dahsyat. Dinding-dinding gereja tua mulai retak, debu berjatuhan dari langit-langit, dan lampu-lampu gantung bergoyang liar. Markus tahu apa yang terjadi. Gempa bumi. Ia bergegas keluar dari ruang kerjanya, berteriak, "Tiarap, cari perlindungan." Keputusasaan melanda saat ia melihat rak-rak buku dan lemari-lemari besar tumbang. Suara berderak, retakan, dan dentuman keras bercampur menjadi satu simfoni kehancuran yang mengerikan.
Markus berusaha mencapai pintu utama, namun lantai bergelombang dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, dan sebuah balok kayu besar jatuh di hadapannya, menghalangi jalannya. Ia bangkit, namun guncangan berikutnya lebih kuat. Atap gereja mulai runtuh. Balok-balok kayu besar jatuh dari atas, diikuti oleh genteng-genteng dan material lainnya. Markus tidak punya pilihan lain. Ia berjongkok, menutup kepalanya dengan kedua tangan, dan memanjatkan doa. Suara gemuruh memekakan telinga. Ia bisa mendengar suara jeritan, bukan hanya dari dalam gereja, tetapi juga dari luar. Itu adalah suara ketakutan yang universal. Markus merasakan kekuatan yang sangat besar menekannya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia berdoa agar semua jemaatnya, semua keluarganya, selamat. Saat ia sedang berdoa, sebuah balok besar menimpa bagian belakang gereja, menyebabkan seluruh bangunan roboh ke samping. Markus merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya terlempar, tertimpa puing-puing kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan merayap masuk, bukan hanya kegelapan malam, tetapi kegelapan yang pekat, yang ditimbulkan oleh debu dan puing-puing yang menutupi dirinya. Ia tidak bisa melihat, hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan mendengar deru napasnya sendiri yang tersengal-sengal. "Tuhan, lindungi mereka," bisiknya di tengah kegelapan yang mencekik. Itu adalah kata-kata terakhir yang ia ingat sebelum kesadaran meninggalkannya, menenggelamkannya ke dalam jurang kegelapan yang dingin dan sunyi. Gempa bumi itu telah merenggut segalanya. Gereja yang ia cintai, rumah spiritualnya, kini hanya tinggal tumpukan puing. Dan ia, seorang pendeta yang selalu memberikan harapan, kini terperangkap di bawah reruntuhan yang menjeratnya. Ia tidak tahu berapa lama ia terperangkap. Yang ia tahu hanya ia tersesat di antara kegelapan dan keputusasaan. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya pasrah, dan berharap cahaya akan datang menjemputnya. Kegelapan yang pekat menyelimuti Markus. Udara yang ia hirup terasa berat dan berbau debu. Setiap napasnya adalah perjuangan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia terperangkap di bawah reruntuhan gereja. Yang ia tahu hanyalah waktu seolah telah berhenti. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya keheningan yang sesekali dipecah oleh suara kecil dari puing-puing yang masih bergeser. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, namun rasa takut jauh lebih dominan. Ia mencoba menggerakkan kakinya, namun ada beban berat yang menindihnya, membuatnya tak berdaya. Dalam kesunyian itu, Markus mulai merenung. Ingatan-ingatan masa lalu melintas di benaknya seperti gulungan film lama. Ia ingat masa kecilnya yang sederhana, ketika ia pertama kali merasakan panggilan untuk mengabdi. Ia ingat saat ia pertama kali berdiri di mimbar, gugup namun penuh semangat, menyampaikan firman Tuhan. Ia ingat setiap wajah jemaatnya, anak-anak yang ia baptis, pasangan-pasangan yang ia nikahkan, dan para lansia yang ia doakan di ranjang kematian mereka. Wajah-wajah itu kini seolah melayang di kegelapan. Senyum-senyum mereka yang tulus menjadi sumber kekuatannya. "Tuhan, berikanlah aku kekuatan," bisiknya, suaranya serak. Ia mencoba mengingat setiap lagu pujian yang ia hafal, setiap ayat suci yang pernah ia baca. Ia menggenggam kalungnya yang tergantung di lehernya, sebuah salib kecil yang telah usang. Itu adalah satu-satunya benda yang tersisa dari kehidupannya yang dulu. Ia mengepalkan tangan, berusaha memfokuskan pikirannya, menepis rasa dingin yang mulai merasukinya. Ia mulai berdoa. Ia memanjatkan doa-doa yang ia kenal sejak kecil, doa-doa yang selalu memberinya kedamaian. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Doa-doa itu terasa hampa. Hatinya tidak bisa merasakan ketenangan yang biasa ia dapatkan. Ada keraguan yang menyelinap masuk. Sebuah bisikan kecil yang bertanya, "Mengapa? Mengapa ini harus terjadi? Di mana engkau, Tuhan, saat kami membutuhkan MU?" Ia merasa malu atas keraguan itu, namun ia tidak bisa menghentikannya. Ia adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Seharusnya imannya tak tergoyahkan. Namun, di dalam kegelapan yang mencekik itu, ia hanyalah seorang manusia yang lemah dan ketakutan. Ia mengingat sebuah ayat yang sering ia bacakan untuk jemaatnya. "Tetapi kamu,
Hai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kuatkan hatimu dan jangan takut. Mazmur 31:24. Ayat itu seharusnya memberinya kekuatan, tetapi yang ia rasakan hanyalah ironi. Bagaimana bisa ia tidak takut saat ia terperangkap di bawah reruntuhan, sendirian, tanpa tahu apakah ia akan selamat? Markus mencoba bergeser sedikit. Rasa sakit yang menusuk membuat ia mengerang. Ia sadar ia tidak bisa terus-menerus pasrah. Jika ia tidak berjuang, ia akan mati di sana. Ia mulai menggunakan tangannya untuk membersihkan puing-puing di sekitarnya. Gerakannya lambat dan penuh dengan kesulitan. Namun ia terus berusaha. Setiap kali ia berhasil memindahkan sebuah batu kecil, itu memberinya sedikit dorongan semangat. Ia tidak tahu arah mana yang harus ia tuju. Ia hanya bergerak maju, mencoba membuat ruang untuk dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, rasa haus dan lapar mulai menggerogotinya. Tenggorokannya terasa kering, dan perutnya bergemuruh. Ia mencoba menjilat tetesan air yang menetes dari sela-sela puing, namun itu tidak cukup. Ia semakin melemah. Dalam keputusasaannya, ia kembali berdoa, bukan lagi doa-doa formal, melainkan sebuah percakapan dari hati ke hati dengan Tuhannya. Ia meminta maaf atas keraguannya. Ia meminta maaf atas ketakutannya. Ia hanya ingin merasakan kehadirannya sekali lagi. Pada satu titik, ia merasakan ada sesuatu yang lembut dan dingin di tangannya. Ia meraba-raba di dalam kegelapan, mencoba mengidentifikasi benda itu. Ternyata itu adalah selembar kain yang basah. Dengan hati-hati, ia memerasnya, dan beberapa tetes air jatuh ke mulutnya. Ia menelan air itu dengan rakus, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tahu itu adalah pertanda. Ia tahu ia tidak sendirian. Namun, air itu tidak bertahan lama. Kehausan kembali datang, lebih hebat dari sebelumnya. Markus merasa semakin lemah. Ia mulai berhalusinasi. Ia melihat wajah jemaatnya, wajah-wajah yang familiar, tersenyum padanya dari kegelapan. Ia mendengar suara-suara mereka, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan harmoni yang indah. Pada puncak kelelahannya, ia kembali merenungkan hidupnya. Ia telah memberikan segalanya untuk imannya, untuk gerejanya, dan untuk jemaatnya. Ia tidak menyesal. Ia telah menjalani hidup yang penuh makna. Ia hanya berharap bisa melihat langit biru sekali lagi, merasakan hangatnya matahari di kulitnya, dan mendengar tawa anak-anak. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang. Ia membayangkan dirinya kembali ke bangku favoritnya di depan gereja, memegang cangkir kopi panas, dan menyaksikan matahari terbit. Ia merasa damai. Rasa sakit di tubuhnya seolah mereda, dan ia merasa seolah ia sedang mengapung. Namun, ada sebuah dorongan di dalam dirinya. Sebuah bisikan yang tidak bisa ia abaikan. Belum saatnya, bisikan itu berkata, "Perjuanganmu belum selesai." Ia membuka matanya, dan ia melihat secercah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk memberinya harapan. Cahaya itu datang dari celah sempit di antara puing-puing, sebuah celah yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia tahu itu adalah jawaban dari doanya. Ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya, mencoba merangkak menuju cahaya itu. Setiap inci gerakannya adalah perjuangan. Setiap ototnya terasa menjerit kesakitan. Namun, ia terus maju. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakit. Ia hanya memikirkan cahaya itu. Cahaya yang menjadi satu-satunya janjinya untuk bertahan hidup. Celah itu, yang hanya selebar telapak tangan, menjadi satu-satunya sumber cahaya dan harapan bagi Markus. Ia menempelkan wajahnya ke celah itu, merasakan hembusan angin malam yang dingin dan aroma tanah basah. Ia melihat beberapa bintang berkerlip di langit, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Itu adalah pemandangan paling indah yang pernah ia lihat. Pemandangan yang membuatnya sadar, ia masih hidup. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Rasa sakit dan kelemahan kembali menderanya. Ia tahu, cahaya itu tidak akan menyelamatkannya jika ia tidak bisa keluar dari sini. Dengan sisa-sisa energi yang ia miliki, ia mencoba memperlebar celah itu.
Ia menggunakan tangannya yang terluka untuk mendorong batu-batu kecil, berharap ada ruang yang lebih besar di sisi lain. Gerakannya lambat dan penuh dengan perjuangan. Setiap kali ia berhasil menggeser sebuah batu, debu tebal akan berjatuhan dan membuatnya batuk. Ia terus berusaha. Ia memejamkan mata dan kembali berdoa. Kali ini, doanya tidak lagi hampa. Ia merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan spiritual yang membakar semangatnya. Tidak akan mati di sini, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus keluar. Ia terus mendorong dan menggeser. Tangannya lecet dan berdarah, namun ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, keluar dari jebakan ini. Setelah berjam-jam berjuang, ia akhirnya berhasil menciptakan lubang kecil yang cukup untuk ia lewati. Dengan susah payah, ia memutar tubuhnya, merangkak di antara reruntuhan yang tajam, dan akhirnya berhasil keluar ke sebuah ruangan yang lebih besar. Ruangan itu dulunya adalah ruang bawah tanah gereja, tempat di mana barang-barang lama dan tidak terpakai disimpan. Meskipun gelap, ruangan itu terasa jauh lebih lega daripada puing-puing yang menjeratnya. Ia terjatuh, terengah-engah, merasakan seluruh tubuhnya meronta. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah selamat. Setidaknya untuk saat ini. Ia berbaring di lantai yang dingin, membiarkan rasa lelah menenggelamkannya. Ia memejamkan mata dan tertidur, kelelahan setelah perjuangan yang panjang. Saat ia terbangun, ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur. Suasana di dalam ruangan itu tetap gelap, namun ia bisa melihat samar-samar bentuk-bentuk di sekelilingnya. Ia mencoba bangkit, menyandarkan tubuhnya ke dinding, dan mulai meraba-raba. Tujuannya adalah mencari air dan makanan. Ia menemukan beberapa kaleng makanan yang masih utuh, yang sepertinya sudah disimpan di sana selama bertahun-tahun. Ia juga menemukan sebotol air yang sudah lama, namun masih layak minum. Ia meminum air itu dengan rakus, merasakan kelegaan yang luar biasa saat cairan dingin itu membasahi tenggorokannya yang kering. Setelah itu, ia mencoba membuka salah satu kaleng makanan. Ia tidak punya alat, jadi ia menggunakan batu untuk memukulnya hingga kaleng itu terbuka. Ia memakan isinya dengan lahap, tidak peduli dengan rasanya yang sudah tidak enak. Ia hanya peduli dengan energi yang kembali masuk ke dalam tubuhnya. Setelah perutnya terisi, Markus merasa lebih baik. Ia mulai menjelajahi ruangan itu. Di antara tumpukan barang-barang usang, ia menemukan sebuah kotak kayu. Ia membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan beberapa barang peninggalan gereja, termasuk sebuah salib kuno, beberapa buku doa yang sudah usang, dan sebuah lilin. Lilin itu adalah penemuan berharga. Ia mencari korek api, dan ia menemukannya di dalam saku salah satu mantel tua yang tergantung di sana. Ia menyalakan lilin itu, dan seberkas cahaya kecil menerangi ruangan. Cahaya itu memecah kegelapan yang mencekam, dan Markus merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia masih sendirian. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia tahu, tim penyelamat pasti sedang mencari korban di atas. Namun ia tidak tahu apakah mereka akan menemukan celah ini. Markus duduk di samping lilin, memegang buku doa yang ia temukan. Ia mencoba membaca, namun matanya yang lelah sulit fokus. Ia hanya bisa membalik-balik halamannya, merenungkan setiap kata yang ia kenali. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu yang lain, sebuah buku yang tersembunyi di bawah tumpukan kain. Buku itu bersampul hijau tua, dengan tulisan Arab yang rumit di sampulnya. Ia mengambilnya, merasa bingung. Mengapa ada buku ini di gereja? Ia adalah seorang pendeta. Ia tahu setiap sudut gereja ini seperti punggung tangannya. Ia tidak ingat pernah melihat buku ini sebelumnya. Ia membersihkan debu dari sampulnya, dan tulisan itu menjadi lebih jelas. Al-Quran. Nama itu bergetar di benaknya. Ia pernah mendengar nama ini, namun ia tidak pernah menyentuh atau membaca isinya. Ia adalah seorang pendeta. Ia mengabdikan hidupnya untuk imannya. Namun, ada rasa penasaran yang kuat yang merayap di hatinya. Dalam situasi lain, ia mungkin tidak akan pernah menyentuh buku itu. Namun, di dalam kegelapan ini,
Sendirian, tanpa tahu kapan bantuan akan datang, ia tidak punya pilihan. Ia telah membaca buku-buku doa Kristen yang ia kenal, dan kini ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Siapa tahu, mungkin ada petunjuk, ada harapan di dalam buku ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu. Di halaman pertama, ia melihat tulisan Arab yang indah. Di bawahnya, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Apakah ia akan menemukan kata-kata yang asing baginya? Atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang ia tidak duga? Ia mengangkat buku itu lebih dekat ke cahaya lilin, dan ia mulai membaca. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ia tidak tahu kalau penemuan buku ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip adalah satu-satunya sumber penerangan di ruang bawah tanah yang gelap. Di antara tumpukan barang-barang usang dan aroma lembab, Markus memegang buku bersampul hijau itu, sebuah Al-Quran. Ia membersihkan debu dari sampulnya dengan hati-hati. Tangannya masih gemetar. Rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan. Seumur hidupnya, ia telah mengabdikan diri pada satu keyakinan, dan kini, di tengah penderitaan dan kehancuran, ia dihadapkan pada sebuah kitab suci dari keyakinan yang berbeda. Ia membalik halaman pertama. Matanya yang lelah mencoba fokus pada tulisan di bawah kaligrafi Arab yang indah. Itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ia mulai membaca. Suaranya pelan dan serak, seolah ia takut didengar oleh reruntuhan yang menjebaknya. Ia membaca tentang penciptaan alam semesta, tentang langit dan bumi. Ia menemukan ayat-ayat yang menggambarkan keagungan Tuhan, yang dalam Islam disebut Allah. Markus terkejut. Kata-kata itu begitu familiar, begitu mirip dengan apa yang ia yakini. Konsep tentang satu Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, adalah inti dari imannya. Namun, cara penyampaiannya terasa begitu lugas, begitu kuat, seolah tidak ada ruang untuk keraguan. Ia terus membaca, dari satu surah ke surah berikutnya. Ia membaca tentang kisah-kisah para nabi, yang banyak di antaranya ia kenali. Adam, Nuh, Musa, Isa. Ia terkejut menemukan bahwa Isa, yang dalam imannya adalah Yesus Kristus, juga dihormati dan disebut sebagai seorang nabi yang mulia. Markus merasa ada benang merah yang tersembunyi, sebuah koneksi yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa Islam adalah sebuah keyakinan yang sangat berbeda, asing, dan terpisah dari apa yang ia percayai. Namun, di dalam kegelapan ini, kata-kata itu justru terasa seperti cerminan dari keyakinannya sendiri. Ada ayat-ayat yang membuatnya berhenti, merenung lebih dalam. Ia menemukan deskripsi tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, yang juga ia kenal. Namun, ada detail dan gambaran yang terasa begitu hidup, begitu nyata, seolah ia bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia juga membaca tentang kewajiban salat, puasa, dan zakat. Hal-hal itu adalah hal-hal yang ia tidak pahami sepenuhnya. Namun ia merasa ada kedisiplinan dan penyerahan diri yang dalam di baliknya. Tiba-tiba, ia menemukan ayat ini. Telah kami turunkan kepadamu kitab yang mengandung kebenaran. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi penjaga atasnya. Surah Al-Maidah, ayat 48. Ayat ini seperti sambaran petir di benaknya. Ia tertegun. Al-Quran tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membenarkan dan menjaga. Itu adalah sebuah konsep yang benar-benar baru baginya. Ia selalu diajarkan bahwa kitab sucinya adalah yang terakhir, yang paling lengkap. Namun, ayat ini membuka pandangan baru tentang sebuah kesinambungan spiritual yang melampaui batas-batas yang ia ketahui. Ia menutup buku itu sejenak, membiarkan pikirannya memproses semua informasi yang baru saja ia serap. Ada pergolakan batin yang kuat. Ia merasa imannya, yang selama ini ia anggap kokoh dan tak tergoyahkan, sedikit bergeser. Bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan dari keyakinannya bisa memberikan kedamaian di tengah kekacauan ini? Ia seharusnya merasa takut, merasa jijik. Namun yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang aneh. Markus kembali membaca.
Kali ini lebih lambat, mencoba memahami setiap kata. Ia membaca tentang kasih sayang Tuhan yang tak terbatas, tentang ampunannya yang selalu terbuka. Ayat-ayat itu seperti balm yang menenangkan jiwanya yang terluka. Ia merasa ada kehadiran di sisinya, sebuah kehadiran yang tidak menghakimi, yang hanya menawarkan kedamaian. Ia menyadari sesuatu yang mendalam. Selama ini, ia selalu berpikir tentang agamanya sebagai sebuah benteng yang melindungi dirinya dari dunia luar. Ia melihat perbedaan sebagai tembok yang memisahkan. Namun, Al-Quran ini, yang ia temukan di bawah reruntuhan, di dalam gerejanya sendiri, menunjukkan padanya bahwa mungkin tembok itu tidak pernah ada. Mungkin yang ada hanyalah jalan-jalan berbeda yang menuju ke satu tujuan yang sama. Malam itu, Markus tidak tidur. Ia terus membaca, dari satu surah ke surah berikutnya. Ia tidak lagi peduli dengan rasa lapar atau haus. Ia telah menemukan makanan spiritual yang jauh lebih penting. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah ia akan diselamatkan atau tidak? Namun, ia tahu satu hal, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah menemukan sebuah teman dalam kegelapan yang paling pekat. Dan teman itu adalah sebuah buku bersampul hijau. Sebuah buku yang telah membenamkan dirinya dalam perenungan terdalam tentang makna iman dan takdir. Ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah ia tidak terperangkap di bawah puing-puing, tetapi berada di sebuah tempat yang aman, terlindungi oleh kata-kata yang ia baca. Fajar mulai menyingsing di luar, dan cahaya samar-samar menyusup masuk melalui celah di atasnya. Markus menutup Al-Quran itu dengan hati-hati. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa penuh harapan. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ia telah melewati kegelapan fisik dan spiritual. Dan kini, ia siap menghadapi babak baru dari kehidupannya. Bab yang dimulai dari sebuah buku yang tak terduga, yang ditemukan di tempat yang tak terduga, dan yang membawanya pada sebuah pencerahan yang tak terduga. Cahaya fajar menyusup masuk melalui celah di atas, menciptakan seberkas garis cahaya yang menari di dalam ruangan. Markus masih duduk di tempatnya, Al-Quran di pangkuannya. Ia telah membaca hampir separuh dari buku itu, dan setiap kata terasa seperti menembus langsung ke dalam jiwanya. Pergolakan batin yang ia rasakan semalam kini berubah menjadi sebuah dialog internal yang mendalam. Ia tidak lagi melihat Al-Quran sebagai buku yang asing, melainkan sebagai sebuah cermin yang memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Ia membalik halaman-halaman yang lusuh itu, mencari ayat-ayat yang memuat cerita tentang Nabi Isa. Ia menemukan bahwa dalam Al-Quran, Nabi Isa sangat dihormati. Ia disebut sebagai Kalimatullah, firman Allah, dan Ruhullah, ruh dari Allah. Ia terkejut. Konsep ini begitu mirip dengan apa yang ia pahami tentang Yesus. Namun di sini, ia dipaparkan dengan cara yang berbeda. Al-Quran menegaskan Isa sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia, namun menolak konsep ketuhanan atau bahwa ia adalah anak Tuhan. Perbedaan ini menjadi titik fokus dari perenungannya. Hatinya bertanya, bagaimana mungkin dua kitab suci, yang keduanya berasal dari satu sumber yang sama, bisa memiliki perbedaan mendasar seperti ini? Ia merasa seperti seorang detektif spiritual, mencoba menyatukan potongan-potongan teka-teki. Ia membandingkan ayat-ayat itu dengan ayat-ayat dari Alkitab yang ia hafal. Ia mencoba mencari jawaban, namun yang ia temukan hanyalah lebih banyak pertanyaan. Ia membaca ayat tentang keesaan Tuhan, yang dalam Islam dikenal dengan konsep tauhid. Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia tidak memiliki sekutu. Konsep ini terasa begitu kuat, begitu murni. Tidak ada kerumitan, tidak ada ambiguitas. Markus merasa ada sebuah keindahan dalam kesederhanaan itu. Namun, ia juga merasakan ketakutan. Jika Al-Quran benar, lalu apa yang ia yakini selama ini? Apakah seluruh pengabdiannya, seluruh hidupnya sebagai pendeta, salah? Pikiran itu menghantamnya seperti gelombang besar. Ia adalah seorang pemimpin spiritual. Ia telah membimbing ratusan orang. Jika ia salah, lalu bagaimana dengan mereka? Rasa bersalah dan kebingungan membebani pikirannya. Ia memejamkan mata, memohon bimbingan.
Ia membuka kembali Al-Quran, dan matanya jatuh pada sebuah ayat yang berbicara tentang kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf, ayat 156. Ayat ini terasa seperti sebuah pelukan hangat, menenangkan jiwanya yang sedang gundah. Ia menyadari bahwa pencarian ini bukanlah tentang mencari kesalahan, melainkan tentang mencari kebenaran. Bukan tentang menghakimi keyakinan lamanya, tetapi tentang membuka hati untuk pemahaman yang lebih luas. Ia terus membaca, dan ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang tujuan hidup, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah, untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menebarkan kebaikan dan keadilan. Ia membaca tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, tentang bersikap adil bahkan kepada musuh, dan tentang memaafkan. Ajaran-ajaran itu begitu universal, begitu mendalam, dan terasa begitu familiar. Ia teringat khotbah-khotbahnya sendiri, di mana ia selalu menekankan pentingnya cinta, pengampunan, dan toleransi. Ia menyadari bahwa pada dasarnya, ajaran itu tidak jauh berbeda. Ia telah mengajarkan hal yang sama, hanya saja dengan bahasa dan konsep yang berbeda. Perasaan damai mulai menyelimutinya. Ia tidak lagi merasa berada di sisi yang berlawanan. Ia merasa bahwa ia sedang melihat sisi lain dari koin yang sama. Markus membalik halaman dan menemukan ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah mengutus nabi-nabinya untuk membimbing umat manusia. Ayat itu menegaskan bahwa setiap umat telah diberikan utusan, dan setiap utusan membawa pesan yang sama, menyembah satu Tuhan. Itu menjelaskan mengapa ada begitu banyak kesamaan antara keyakinan-keyakinan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah sebuah persiapan untuk momen ini. Bahwa segala yang ia pelajari, segala yang ia yakini, telah membawanya ke sini, ke ruang bawah tanah yang gelap ini, untuk menemukan sebuah buku yang akan membuka matanya. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak hanya berbicara melalui satu cara. Tuhan berbicara melalui banyak cara. Dan tugasnya adalah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Saat kegelapan mulai pekat di luar, Markus menyalakan lilinnya lagi. Cahaya kecil itu menari di atas halaman-halaman Al-Quran, menerangi kata-kata yang telah menenangkannya, yang telah menantangnya, dan yang telah memberinya harapan. Ia tidak lagi takut akan masa depannya. Ia tidak lagi merasa bingung tentang apa yang harus ia lakukan jika ia selamat. Ia tahu, perjalanan ini telah dimulai, dan ia harus melanjutkannya. Meskipun ia masih seorang pendeta, di bawah reruntuhan yang gelap ini, ia telah menjadi seorang pencari. Ia telah menemukan sebuah kitab yang bukan dari agamanya, dan ia telah menemukan di dalamnya sebuah kedamaian yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Ia tahu, ketika ia keluar dari sana, ia tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Pergolakan batinnya telah berakhir. Dan kini yang ada hanyalah keyakinan yang baru, keyakinan yang lahir dari reruntuhan. Waktu di bawah reruntuhan terasa sangat lambat bagi Markus. Ia terus membaca dan merenung, ditemani oleh cahaya lilin yang semakin meredup. Ia tidak tahu apakah itu malam, siang, atau fajar. Ia hanya tahu bahwa perutnya bergejolak, dan tenggorokannya terasa sangat kering. Ia telah menghabiskan sisa-sisa air dan makanan yang ia temukan. Dan kini ia kembali menghadapi ancaman kelaparan dan dehidrasi. Namun, kali ini, rasa takutnya telah digantikan oleh ketenangan yang aneh. Hatinya penuh dengan kata-kata dari Al-Quran yang telah ia baca, memberikan kekuatan yang tak terduga. Di luar, dunia sedang bergejolak. Gempa bumi telah meruntuhkan ribuan bangunan, dan tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk mencari korban. Suara alat berat dan sirene ambulans adalah soundtrack dari kehancuran. Namun, di bawah tanah, Markus tidak mendengar apa-apa. Ia terisolasi dalam keheningan yang mencekam, hanya ditemani oleh bisikan-bisikan dari Al-Quran dan doanya sendiri. Ia mulai merasa lelah lagi. Matanya berat, dan tubuhnya terasa seperti beban yang tak bisa ia angkat. Ia bersandar di tumpukan puing, memeluk Al-Quran erat-erat di dadanya. Ia tidak lagi memohon untuk diselamatkan. Ia hanya memohon untuk ketenangan, apapun yang akan terjadi. Ia merasa telah mencapai batasnya. Tiba-tiba,
Ia mendengar suara. Suara itu samar-samar pada awalnya, seperti dengungan lebah yang jauh. Lalu, suara itu semakin jelas. Bukan dengungan, tapi suara mesin. Suara alat berat. Jantung Markus berdebar kencang. Harapan, yang telah ia kubur dalam-dalam, kini bersemi kembali. Ia mencoba berteriak, namun suaranya terlalu lemah. Ia memukulkan tangannya ke tumpukan puing, berharap bisa membuat suara yang cukup keras untuk didengar. Di atas, tim penyelamat telah bekerja selama berhari-hari. Mereka telah kehilangan harapan untuk menemukan korban yang selamat di bawah reruntuhan gereja. Area itu telah diprioritaskan, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, seorang anggota tim, seorang pemuda bernama Reza, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia adalah seorang relawan yang berasal dari kota tetangga. Ia memiliki firasat yang kuat untuk tidak menyerah. "Aku merasa ada seseorang di bawah sana," kata Reza kepada komandan timnya. "Aku bisa merasakannya. Kita harus menggali lebih dalam." Komandan itu ragu. "Reza, kita sudah menggali di sana selama berjam-jam. Alat pendeteksi suara tidak menunjukkan apa-apa. Kita harus pindah ke area lain." "Tapi, Pak," Reza bersikeras, "tolong, beri aku waktu sebentar lagi. Aku mohon." Melihat tekad di mata Reza, komandan itu mengangguk dengan berat hati. "Baiklah, 10 menit. Setelah itu, kita pindah." Reza segera kembali ke lokasi. Ia mematikan mesin, meminta semua orang untuk diam, dan menempelkan telinganya ke tumpukan puing. Ia mendengar keheningan. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengetuk puing-puing dengan palu, membuat suara yang keras, dan kemudian menunggu. Tidak ada jawaban. Ia mengulangi lagi, lebih keras. Dan kali ini, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara samar, seperti ketukan lemah yang berulang. "Dengar, ada suara!" teriaknya. Tim itu segera bereaksi. Mereka mulai menggali dengan hati-hati, memindahkan puing-puing dengan tangan. Reza adalah yang paling depan. Ia bekerja dengan cermat, seolah ia sedang menggali harta karun yang paling berharga. Ia tahu, di balik puing-puing ini, ada nyawa yang menunggu. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil membuka sebuah celah kecil. Reza menyinari celah itu dengan senternya, dan ia melihat sebuah tangan yang pucat, memegang sebuah buku. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, buku itu adalah sebuah Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang korban gempa bisa memegang Al-Quran di bawah runtuhan gereja? Pertanyaan itu muncul di benaknya. Namun ia menepisnya. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang ini. "Bertahanlah," teriak Reza ke dalam celah. "Kami akan mengeluarkanmu." Markus mendengar suara itu. Sebuah suara yang penuh harapan. Ia mencoba menjawab, namun suaranya terlalu serak. Ia hanya bisa mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipinya. Ia telah diselamatkan. Tim itu bekerja dengan cepat dan hati-hati. Mereka menggunakan alat-alat ringan untuk memindahkan puing-puing di sekitar Markus. Reza terus berbicara dengannya, memberikan kata-kata penyemangat, memastikan ia tetap sadar. "Kamu akan baik-baik saja, Bapak. Sebentar lagi. Bertahanlah." Akhirnya, mereka berhasil membuka jalan yang cukup lebar. Reza adalah orang pertama yang masuk. Ia melihat Markus, seorang pria parubaya yang pucat, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, namun dengan sorot mata yang penuh kedamaian. Ia melihat Markus memegang erat-erat Al-Quran itu di dadanya. Reza tersenyum lembut. Ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya mengulurkan tangannya. "Mari, Pak, kita keluar dari sini." Markus meraih tangan Reza. Tangan itu hangat dan kuat. Tangan seorang penyelamat, seorang Muslim. Markus membiarkan dirinya ditarik keluar. Ia merasakan udara terbuka di sekelilingnya, dan ia melihat langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ia tidak tahu siapa orang ini, namun ia tahu bahwa ia telah menjadi jembatan antara dua dunia. Saat tim medis membawanya ke tandu, Markus menatap Reza. Ia tersenyum,
Senyum yang penuh dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Ia tidak mengucapkan apa-apa. Namun Reza mengerti. Pertanyaan tentang Al-Quran itu bisa menunggu. Yang terpenting, nyawa telah diselamatkan. Markus telah diselamatkan. Dan ia telah diselamatkan oleh seorang Muslim. Itu adalah awal dari sebuah babak baru. Bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam pemahamannya tentang iman dan kemanusiaan. Markus dibawa ke tenda medis darurat yang didirikan tidak jauh dari lokasi gereja yang runtuh. Udara di sana dipenuhi dengan suara-suara lirih orang-orang yang terluka dan kesibukan tim medis yang bekerja tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Markus merasakan kedamaian. Ia berbaring di atas brankar. Matanya masih menatap langit malam yang bersih. Ia baru saja lolos dari maut. Dan ia tahu, itu adalah sebuah keajaiban. Reza, pemuda yang menyelamatkannya, tidak pergi. Ia tetap berada di sisi Markus, mengawasi saat tim medis membersihkan luka-lukanya dan memberinya pertolongan pertama. Raut wajahnya menunjukkan keprihatinan yang tulus. Ia membawakan selimut, menyelimuti tubuh Markus yang menggigil, dan memastikan ia mendapatkan air minum yang layak. Reza melakukannya dengan senyum yang ramah, tanpa mengharapkan balasan apapun. "Nama saya Reza," katanya, suaranya lembut. "Anda pendeta Markus, bukan?" Markus mengangguk lemah. "Bagaimana kamu tahu?" "Semua orang di sini tahu tentang pendeta baik di gereja tua itu," jawab Reza. "Ayah saya sering cerita. Dia bilang, Anda adalah orang yang sangat baik." Markus merasa terharu. Ia tidak pernah tahu bahwa kebaikan yang ia tebarkan telah sampai ke telinga orang-orang di luar komunitasnya. Reza mengambil air botol dan menuangkannya ke dalam cangkir kecil. "Minumlah pelan-pelan," katanya. Saat Markus meminumnya, matanya tertuju pada sebuah kain yang digunakan untuk membungkus Al-Quran miliknya yang telah diselamatkan. Kain itu adalah kain sarung milik Reza. Reza melihat arah pandang Markus dan tersenyum canggung. "Saya pikir buku itu penting bagi Anda, jadi saya membungkusnya agar tidak kotor." "Terima kasih," bisik Markus. Suaranya masih serak. "Buku ini." Ia ragu. "Kamu tahu ini buku apa?" "Ya," jawab Reza. "Itu Al-Quran." Reza tidak bertanya mengapa seorang pendeta memegang Al-Quran. Ia hanya menunggu. Untuk beberapa saat, keheningan menyelimuti mereka. Markus merasa ragu. Apakah ia harus menceritakan apa yang ia alami di bawah reruntuhan? Apakah Reza akan mengerti? Namun, melihat ketulusan di mata pemuda itu, Markus memutuskan untuk berbicara. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan buku itu, bagaimana ia membacanya di tengah kegelapan, dan bagaimana kata-kata di dalamnya memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Saat Markus selesai berbicara, Reza tersenyum. "Alhamdulillah," katanya pelan. "Itu adalah kehendak Allah. Allah ingin Anda selamat, dan Dia membimbing Anda melalui Al-Quran." Markus merasa kata-kata itu begitu menenangkan. Ia tidak terbiasa dengan istilah Allah, namun ia mengerti maknanya. Ia mengerti bahwa Reza melihat ini bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai takdir yang telah digariskan. "Saya memiliki banyak pertanyaan," kata Markus, memberanikan diri. "Tentang Islam." "Engkau, Tuhan." "Tanyakan saja," jawab Reza. "Saya akan coba menjawab sebisanya. Saya bukan ulama, tapi saya akan berbagi apa yang saya tahu." Dan dimulailah dialog pertama mereka. Markus bertanya tentang siapa Nabi Muhammad, tentang arti salat, tentang konsep surga dan neraka dalam Islam. Reza menjawab dengan sabar, menjelaskan setiap detail dengan bahasa yang sederhana. Ia tidak memaksakan keyakinannya, ia hanya berbagi. Ia menceritakan tentang 5 rukun Islam, tentang pentingnya bersedekah, dan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. "Dalam Islam, kami percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang," jelas Reza. "Dia menciptakan kita semua, dan Dia tidak membedakan kita berdasarkan agama atau ras. Yang membedakan kita di hadapannya adalah ketakwaan kita."
Kata-kata itu begitu menyentuh hati Markus. Ia selalu diajarkan untuk mencintai sesama, namun ia tidak pernah mendengar konsep itu dijelaskan dengan begitu jelas. Ia merasa ada sebuah jembatan yang menghubungkan kedua keyakinan, sebuah jembatan yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Ia menyadari bahwa ajaran-ajaran moral yang ia yakini selama ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Dialog mereka berlanjut hingga malam. Markus merasakan koneksi yang aneh dengan Reza. Mereka datang dari dua dunia yang berbeda, namun di tenda medis yang kacau ini, mereka menemukan kesamaan yang tak terduga. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang kematian, tentang harapan, dan tentang iman. Markus bertanya tentang bagaimana ia bisa menyembah Tuhan tanpa perantara, tanpa seorang imam atau pendeta. Reza menjelaskan tentang salat, yang merupakan dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Markus tertarik. Ide tentang bisa berbicara langsung dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, tanpa harus melalui orang lain, terasa begitu intim dan pribadi baginya. Di tengah-tengah percakapan mereka, seorang tim medis datang untuk memeriksa kondisi Markus. "Kondisi Bapak stabil," katanya. "Syukurlah, Anda beruntung sekali bisa selamat." Markus menatap Reza. Ia tahu, keberuntungannya bukan hanya karena ia selamat dari gempa. Keberuntungannya adalah karena ia bertemu dengan Reza, pemuda yang tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membuka pintu ke sebuah pemahaman baru. Di tenda medis itu, di antara jeritan dan kesedihan, Markus menemukan sebuah persahabatan yang tulus, dan sebuah dialog hati yang telah mengubah cara ia memandang dunia dan imannya. Beberapa hari kemudian, Markus dipindahkan ke sebuah rumah sakit lapangan yang lebih besar. Luka-lukanya telah ditangani, dan ia dinyatakan dalam kondisi stabil, meskipun masih sangat lemah. Ia merasa damai. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan kedamaian batin yang ia rasakan. Al-Quran yang diselamatkan oleh Reza selalu berada di samping ranjangnya, menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Reza sering mengunjunginya, membawakan buah-buahan dan makanan, dan mereka melanjutkan percakapan mereka yang terputus di tenda medis. Setiap percakapan membuka pemahaman baru bagi Markus, dan setiap jawaban dari Reza seolah menggenapi kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia cari. Suatu sore, saat Markus sedang berbaring, pintu ruangan terbuka dan ia melihat wajah-wajah yang sangat ia rindukan. Itu adalah keluarganya, istrinya, Maria, dan kedua anaknya, Simon dan Esther. Mata Maria berkaca-kaca. Ia berlari memeluk Markus, mencium keningnya, dan menangis di bahunya. "Syukurlah kamu selamat, Papa," bisiknya. "Kami sangat khawatir." Simon, anak sulungnya yang gagah, menepuk bahu ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak pernah menyerah mencari, Pak. Kami tahu Papa pasti selamat." Esther, anak bungsunya yang selalu ceria, memegang tangannya. "Kami setiap hari berdoa, Papa." Markus merasa begitu dicintai. Ia memeluk mereka semua dengan erat. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak bisa menggambarkan betapa ia merindukan mereka. Setelah perasaan haru itu mereda, mereka duduk di sekeliling ranjang. Maria bercerita tentang betapa kacaunya kota setelah gempa, dan bagaimana mereka terus mencari informasi tentang keberadaannya. Simon menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya membantu mencari korban lain. Esther hanya memegang tangannya erat, seolah takut ia akan menghilang lagi. Di tengah percakapan, Maria melihat buku bersampul hijau di samping ranjang. "Buku apa ini, Pak?" tanyanya. Suaranya dipenuhi rasa penasaran. Jantung Markus berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan, namun juga ia tunggu. Ia mengambil buku itu dan memegangnya. Ini adalah buku yang aku temukan di bawah runtuhan," jawabnya. "Ini Al-Quran." Wajah Maria, Simon, dan Esther berubah. Rasa bingung, terkejut, dan sedikit khawatir terpancar di mata mereka. Maria memandang Markus dengan ekspresi tak percaya. "Al-Quran? Mengapa kamu memegang Al-Quran, Pak?" Markus tahu ia harus jujur. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir.
Ia menceritakan bagaimana ia terperangkap di bawah puing-puing, bagaimana ia menemukan buku itu, dan bagaimana ia membacanya di tengah kegelapan yang pekat. Ia menceritakan tentang pergolakan batinnya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan tentang kedamaian yang ia rasakan saat membaca ayat-ayat di dalamnya. Ia tidak menyembunyikan apapun. Buku ini menyelamatkan aku, Maria," katanya. Suaranya bergetar. "Bukan hanya nyawaku, tapi juga jiwaku." Kata-kata di dalamnya memberiku kekuatan saat aku tidak memiliki apapun. Mereka memberiku harapan saat aku sudah putus asa. Maria mendengarkan dengan seksama. Matanya tak lepas dari wajah suaminya. Ia melihat perubahan itu. Ada kedamaian yang baru, sebuah cahaya yang berbeda di mata Markus. Ia bukanlah Markus yang sama dengan yang ia kenal. Ia menjadi lebih tenang, lebih reflektif. Simon, yang biasanya vokal, hanya terdiam. Ia tidak mengerti. Ayahnya, seorang pendeta yang ia hormati, tiba-tiba berbicara tentang Al-Quran seolah itu adalah kitab sucinya sendiri. Perasaan campur aduk meliputi dirinya. Kelegaan karena ayahnya selamat, namun juga kebingungan atas apa yang ia dengar. Esther, yang lebih terbuka, bertanya dengan polosnya, "Jadi, Papa sekarang percaya pada Al-Quran?" Pertanyaan itu membuat Markus terdiam. Ia tidak bisa menjawab dengan mudah. Papa hanya merasa ada banyak hal di dalamnya yang sangat mirip dengan apa yang kita yakini, Nak, tentang cinta Tuhan, tentang kebaikan, dan tentang ampunan. Papa merasa ini adalah bagian dari takdir Papa." Maria mengambil tangan suaminya. "Markus, kami senang kamu selamat. Tapi, apa artinya ini untuk kita? Untuk keluargamu? Untuk gerejamu?" Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku tidak tahu," jawab Markus jujur. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Ini bukan tentang meninggalkan, tapi tentang menemukan." Keluarganya terdiam. Mereka mencoba mencerna kata-kata Markus. Mereka tahu, ini adalah sebuah momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka melihat, di mata Markus, bukan keraguan atau kebingungan, melainkan keyakinan yang baru. Keyakinan yang lahir dari sebuah bencana, yang ditemukan di bawah reruntuhan. Markus tidak memaksa mereka untuk mengerti. Ia hanya meminta mereka untuk mencoba melihat dari sudut pandangnya. Ia tahu, jalan di depan akan sulit. Keputusannya tidak akan mudah diterima oleh banyak orang. Namun, ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang berada di jalan yang benar. Ia telah melalui kegelapan yang paling pekat, dan ia telah menemukan cahaya, bukan dari tempat yang ia harapkan, melainkan dari sebuah buku yang tak terduga. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Markus kembali ke rumahnya yang masih utuh dari gempa. Namun, kedamaian di dalam rumah terasa berbeda. Ia dan keluarganya hidup dalam keheningan yang canggung, sebuah keheningan yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Maria, Simon, dan Esther mencintainya, tetapi mereka juga bingung dengan perubahan yang terjadi padanya. Markus tidak lagi sama. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerjanya yang kini menjadi ruang doa dan perenungan, membaca Al-Quran dan membandingkannya dengan Alkitab yang ia miliki. Setiap hari, ia membolak-balik halaman-halaman itu. Ia membaca ayat-ayat tentang kasih, tentang keadilan, tentang penebusan, dan tentang pengampunan. Ia melihat kesamaan yang menakjubkan, namun ia juga tidak bisa mengabaikan perbedaan-perbedaan mendasar. Ia kembali pada ayat tentang Nabi Isa, yang dalam Al-Quran disebut sebagai utusan Allah, bukan anaknya. Perbedaan itu adalah inti dari pergulatan batinnya. Apakah ia harus meninggalkan keyakinannya selama ini? Apakah ia harus mengkhianati seluruh hidupnya sebagai pendeta? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu malam, ia memutuskan untuk mencari jawaban di luar buku. Ia menghubungi Reza, pemuda yang telah menyelamatkannya.
Reza dengan senang hati menyambutnya dan memperkenalkan Markus pada beberapa tokoh agama Islam di kota itu. Markus menemui seorang ulama tua yang bijaksana, seorang guru mengaji, dan beberapa cendekiawan Muslim. Ia bertanya dengan hati yang terbuka, dan mereka menjawab dengan sabar, tanpa paksaan, tanpa menghakiman. Allah tidak menciptakan manusia untuk memaksakan keyakinan, kata ulama tua itu. Iman adalah urusan hati. Itu adalah perjalanan pribadi antara hamba dan Tuhannya. Markus bertanya tentang konsep dosa dan pengampunan dalam Islam. Ia terbiasa dengan konsep dosa asal dan penebusan melalui pengorbanan Yesus. Para cendekiawan Muslim menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan suci, tanpa dosa. Dosa adalah pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dan pengampunan hanya bisa didapat melalui taubat yang tulus kepada Allah, yang Maha menerima taubat. Konsep ini terasa begitu personal dan penuh tanggung jawab. Ia merasa ada keindahan dalam gagasan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat langsung memohon ampunan kepada Tuhan. Dialog itu berlanjut selama beberapa minggu. Markus belajar tentang salat, yang merupakan bentuk penyerahan diri total. Ia melihat bagaimana para Muslim bersujud, menempelkan dahi mereka ke tanah, menunjukkan kerendahan hati di hadapan kebesaran Tuhan. Ia merasa ada kedisiplinan dan spiritualitas yang mendalam di balik setiap gerakan salat. Ia juga belajar tentang puasa, yang bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang melatih kesabaran, empati, dan kontrol diri. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa damai. Rasa bingung dan takut yang ia rasakan perlahan-lahan digantikan oleh keyakinan yang kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak meninggalkan Tuhannya. Ia hanya menemukan jalan yang berbeda untuk menyembahnya. Ia tidak menganggap imannya yang lama salah, melainkan sebagai sebuah jembatan yang telah membawanya ke pemahaman yang lebih dalam. Suatu sore, Markus duduk di ruang kerjanya, memandangi Alkitab dan Al-Quran yang tergeletak berdampingan. Ia membuka Alkitab, dan matanya tertuju pada sebuah ayat. Sebab barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, anak manusia juga akan malu mengakui dia di hadapan para malaikat Allah. Lukas pukul 9.26. Lalu ia membuka Al-Quran, dan ia menemukan ayat ini, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan berada di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah An-Nisa, ayat 69. Ia menyadari bahwa kedua ayat itu memiliki pesan yang sama, penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Namun, Al-Quran mengajaknya untuk melangkah lebih jauh, untuk berserah diri sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa perantara. Ia merasa hatinya telah membuat pilihan. Keputusan ini tidak datang dari pikiran logis, tetapi dari bisikan hati yang terdalam. Pada hari itu, ia memanggil keluarganya ke ruang kerjanya. Maria, Simon, dan Esther duduk di depannya, menatapnya dengan cemas. Markus menghela napas panjang. Aku telah membuat keputusan, katanya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku akan masuk Islam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Maria terkejut. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak marah, hanya sedih. Ia takut kehilangan suaminya. Simon menatap ayahnya dengan mata yang tidak mengerti. Kenapa, Pak? Kenapa harus seperti ini? Ini bukan pilihan yang mudah, Nak, jawab Markus. Matanya dipenuhi dengan cinta. Tapi ini adalah takdirku. Gempa bumi itu bukan hanya meruntuhkan gereja, tapi juga meruntuhkan tembok di dalam hatiku. Aku telah menemukan sebuah jalan yang membuatku merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan tetap ayahmu, suamimu. Ia mengambil tangan Maria. Aku mohon, cobalah untuk mengerti. Ini adalah perjalanan spiritualku. Aku membutuhkan dukunganmu. Maria menangis, namun ia tidak menarik tangannya. Simon memalingkan wajah, tidak bisa melihat ayahnya. Hanya Esther yang memberanikan diri untuk berbicara. Papa, kami mencintai Papa. Apapun yang terjadi. Kata-kata Esther adalah satu-satunya hal yang memberi Markus kekuatan. Ia tahu, jalan di depan akan sulit.
Keputusan ini akan mengubah hidupnya, keluarganya, dan hubungannya dengan komunitasnya. Ia akan kehilangan banyak hal. Namun, ia juga tahu, ia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin dan keyakinan yang tulus. Ia telah memilih jalan yang paling berat, jalan yang menuntut pengorbanan, tetapi ia merasa bahwa itu adalah jalan yang benar. Ia merasa bahwa ia telah pulang ke sebuah keyakinan yang telah menunggu untuk ditemukan di bawah reruntuhan. Keputusan Markus untuk memeluk Islam tidak hanya menciptakan keheningan di dalam rumahnya, tetapi juga gelombang kejut di seluruh komunitas. Kabar itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, melintasi batas-batas agama dan sosial. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan ada pula yang marah. Mantan jemaatnya datang, bertanya, dan memohon agar ia mempertimbangkan kembali. Mereka tidak bisa memahami mengapa seorang pendeta yang mereka hormati akan meninggalkan iman yang telah ia abdikan seumur hidupnya. "Apakah kamu tidak takut, Markus?" tanya seorang tetangga yang sudah mengenalnya sejak lama. "Apa yang akan kamu katakan pada Tuhanmu nanti?" "Aku tidak meninggalkan Tuhan," jawab Markus dengan tenang. "Aku hanya menemukan jalan yang berbeda untuk menyembahnya. Aku yakin Tuhan akan mengerti." Namun, tidak semua orang bisa mengerti. Beberapa mantan jemaatnya menjauhinya, beberapa lagi mencurigainya, dan yang lain melihatnya dengan tatapan kasihan. Markus tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Ia telah memilih jalan yang menantang, tetapi ia tidak pernah menyesal. Di tengah gejolak itu, Reza menjadi sahabatnya yang paling setia. Ia tidak hanya mendukung Markus, tetapi juga membantunya mempersiapkan diri untuk langkah terpenting dalam hidupnya. Ia menjelaskan secara rinci tentang rukun-rukun Islam dan arti dari setiap ibadah. Ia tidak hanya menjadi guru, tetapi juga seorang saudara. Pada hari yang telah ditentukan, Markus meminta Reza untuk menemaninya. Mereka pergi ke sebuah masjid kecil di pinggir kota. Masjid itu sederhana, namun terasa penuh dengan kedamaian. Di sana, mereka disambut oleh seorang ulama yang bijaksana. Markus merasa gugup. Meskipun ia telah membuat keputusan, ia tidak bisa mengabaikan bahwa ia akan melafalkan kata-kata yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ulama itu tersenyum ramah. "Nama Anda Markus?" tanyanya. Markus mengangguk. "Apakah Anda datang dengan keyakinan penuh?" "Ya," jawab Markus. "Saya yakin." Ulama itu menjelaskan arti dari dua kalimat syahadat, yaitu, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ia menjelaskan bahwa syahadat adalah sebuah janji, sebuah ikrar yang dibuat dari hati yang tulus. Bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah pengakuan yang mendalam. Markus mengangguk. Ia mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Reza yang tersenyum memberinya dukungan. Lalu, dengan suara yang bergetar namun mantap, ia melafalkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah," bisiknya. Setiap kata terasa berat, namun juga penuh dengan makna. "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat ia selesai, ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia merasa seolah ia telah dilahirkan kembali. Ulama itu tersenyum dan memeluknya. "Selamat datang, saudaraku," katanya. "Mulai sekarang, nama Anda, Abdul Rahman, hamba yang maha pengasih." Markus, kini Abdul Rahman, merasa nama itu begitu cocok untuknya. Ia telah melalui penderitaan, dan ia telah menemukan kasih yang tak terhingga. Setelah itu, ia diajarkan cara berwudu dan salat. Gerakan-gerakan yang ia lihat sebelumnya kini ia lakukan sendiri. Ia membungkuk, bersujud, dan duduk di antara dua sujud. Setiap gerakan terasa begitu alami, seolah ia telah melakukannya seumur hidupnya. Saat ia menempelkan dahinya ke tanah, ia merasakan koneksi yang mendalam dengan Tuhannya. Ia merasa seolah ia sedang berbicara langsung dengannya, tanpa perantara, tanpa penghalang. Kepulangan Markus, atau kini Abdul Rahman,
disambut dengan keheningan yang berbeda di rumahnya. Maria, Simon, dan Esther melihat perubahan pada dirinya. Ia tidak lagi gelisah. Ia terlihat lebih tenang, lebih damai. Mereka tidak mengerti keputusannya, tetapi mereka bisa melihat kebahagiaan di matanya. Mereka tahu, ia telah menemukan sesuatu yang ia butuhkan. Beberapa hari kemudian, Maria datang menghampirinya. "Markus," katanya, memanggilnya dengan nama yang sudah terbiasa ia gunakan. Aku masih tidak mengerti, tapi aku melihat kamu bahagia. Itu yang terpenting bagiku." Simon datang dan duduk di samping ayahnya. "Papa," katanya pelan, "aku tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak aneh bagiku. Tapi, aku akan mencoba mengerti." Hanya Esther yang tidak perlu diajak bicara. Ia hanya memeluk ayahnya dan berkata, "Aku tahu papa akan selalu menjadi papaku." Abdul Rahman tahu, jalan di depan masih panjang. Ia masih harus menjelaskan keputusannya kepada banyak orang. Namun, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki keluarga yang, meskipun bingung, tetap mencintainya. Dan yang paling penting, ia memiliki Reza dan komunitas muslim baru yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia telah kehilangan gereja dan jemaat lamanya, tetapi ia telah menemukan sebuah keluarga baru yang lebih besar, yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, yang disatukan oleh keyakinan pada satu Tuhan. Ia telah melewati kegelapan, dan kini, ia siap melangkah di jalan yang baru, jalan yang penuh dengan harapan dan kedamaian.